Halo anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan dan yang Ibu Hermin sayangi. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Luar biasa. Anak-anak, pagi ini kita kembali bertemu dalam PJJ Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 1. Anak-anak sudah siap semua kan? Mari kita belajar bersama, buku paknya disiapkan. Yuk, kita akan belajar pelajaran 16 dengan judul Doa Harian Umat Katolik. Anak-anak bisa siapkan halaman 139 sampai 147. Ayo, semua disiapkan? Baik, kalau sudah siap semua, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Sikap doa yang baik. Tangan dikatupkan. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hari ini kami akan belajar tentang doa. Bantulah kami agar dapat berdoa dengan baik. Dengarkanlah doa-doa kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, supaya anak-anak lebih semangat, mari kita awali dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, pelajaran kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini diberkati Tuhan sehingga anak-anak bisa mendengarkan, bisa mencermati pembelajaran ini dengan baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, nanti anak-anak setelah belajar bersama Ibu Hermin, anak-anak harus bisa menjelaskan arti berdoa. Berdoa itu apa artinya? Nanti akan dijelaskan. Kemudian akan bisa menyebutkan macam-macam doa harian dalam gereja Katolik. Dan yang terakhir nanti anak-anak akan dapat menceritakan kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, nanti anak-anak cermati videonya tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah anak-anak, ini contoh anak-anak sedang berdoa. Nah, berdoa itu berarti kita berbicara dengan Tuhan. Berbicara tentang isi hati kita. Kita ungkapkan isi hati kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita memohon berkat-Nya. Kita juga memuliakan Tuhan. Kita ungkapkan semua kepada Tuhan. Nah, ini berdoanya sendiri di dalam gereja. Nah, karena doa itu tidak dapat dilakukan di mana saja, tidak hanya di gereja. Misalnya ini di kelas, dia lakukan di kelas bersama teman-temannya. Berarti berdoa itu dapat dilakukan sendiri. Nih, seperti ini sendiri, juga bersama temannya. Bisa dilakukan sendiri, juga bersama teman-temannya. Ini bisa di gereja, bisa juga di kelas. Nah, ini juga berdoa bersama di depan Gua Maria. Dia berdoa di depan Gua Maria. Ini juga berdoa bersama di halaman sekolah, bersama-sama dengan temannya, dilakukan bersama-sama. Berikutnya, nah, ini Tuhan Yesus berdoa sendirian, sedang berdoa di Taman Getsemani. Berikutnya, ini anak mau tidur, berdoa dulu, mohon berkat Tuhan. Dia juga berterima kasih sudah diberi
kesehatan, sudah diberi kasih sayang, rezeki melalui mama papanya. Sekarang mau tidur, dia ucapkan terima kasih, sekaligus mohon perlindungan agar dapat tidur dengan nyaman tanpa ada gangguan apapun. Kemudian ini berdoa bersama keluarga, bersama di ruang keluarga. Nah, jadi anak-anak ibu tegaskan kembali ya, bahwa berdoa itu dapat dilakukan setiap saat dan dimanapun kita berada. Nih contohnya bisa di Gua Maria, di kelas, di halaman sekolah, di rumah, di taman, juga di kamar, di gereja. Nah, berdoa setiap saat, dimanapun kita berada. Dan berdoa bisa dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Itu ya nak ya, jadi ibu tekankan seperti itu. Nah, ini Yesus juga berdoa di Taman Getsemani. Bagaimana ceritanya ya kok Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Nah, Ibu Hermin akan putarkan video kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nanti anak-anak cermati ceritanya ya, supaya anak-anak tahu siapa saja murid-murid Yesus yang diajak berdoa di Taman Getsemani. Ada 3, nanti anak-anak akan tahu. Coba 3 itu namanya siapa? Anak-anak nanti akan mengetahui melalui cerita itu. Dan ketika murid-murid yang bertiga itu disuruh berjaga dengan Yesus, ternyata apa yang dia lakukan? Nanti anak-anak juga akan tahu dari video yang Bu Hermin putar. Nah, sekarang anak-anak saksikan, cermati jalan ceritanya bagaimana, supaya nanti kalau ada tugas dari Bu Hermin, anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Selamat menyaksikan video yang Ibu Hermin putar. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang."
Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Baik anak-anak, tadi anak-anak setelah menyaksikan video bersama Bu Hermin dari sekolah, anak-anak dari rumah. Nah, tentu anak-anak bisa tahu isi materi dalam video tadi ya. Siapa saja nanti akan Ibu tanyakan ya. Sekarang Ibu akan bacakan rangkuman materi pendidikan agama Katolik pada hari ini. Nah, berdoa tadi di awal anak-anak tujuannya harus bisa menyebutkan arti berdoa. Nah, ini berdoa artinya berbicara dengan Tuhan. Berdoa dapat dilakukan setiap saat dan dimanapun kita berada, seperti contoh Bu Hermin tadi, setiap saat, setiap mau tidur, bangun tidur, juga mau makan, setelah makan, mau belajar, setelah belajar, mau bepergian, juga mohon berkat, setelah sampai di rumah kembali, setelah pergi juga berterima kasih. Pokoknya setiap saat anak-anak harus berdoa. Dan dimanapun berada tuh bisa di dalam kendaraan ketika mau mengadakan perjalanan, bisa di lapangan seperti contoh-contoh gambar Ibu tadi. Berikutnya, dalam berdoa, isi berdoa kita dalam berdoa itu kita mengungkapkan rasa terima kasih, memohon, juga memuliakan Tuhan. Berdoa dapat dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama, seperti dalam gambar yang Ibu contohkan tadi. Macam-macam doa harian dalam gereja Katolik. Nah, dalam gereja Katolik juga ada berbagai macam doa-doa harian. Artinya, doa-doa itu selalu kita doakan setiap harinya. Nah, contohnya tanda salib, doa Bapa Kami, doa Salam Maria, dan doa kemuliaan. Itu doa-doa hafalan yang anak-anak harus hafal, terutama anak-anak Katolik yang harus hafalkan dan diucapkan setiap hari. Tanda salib itu untuk mengakhiri, untuk mengawali juga setiap kita mau berdoa. Juga doa spontan. Doa spontan itu apa, Bu? Doa spontan itu doa yang kita ucapkan, ungkapan hati kita dalam kita berbicara dengan Tuhan. Isi hati kita apa? Kalau orang tua kita sedang sakit, tentu anak-anak sedang merasa sedih. Anak-anak berdoa, Tuhan, saya merasa sedih karena orang tua saya sedang sakit. Tolong Tuhan, sembuhkan orang tua saya supaya dapat bersama-sama lagi mendampingi saya belajar dengan baik. Nah, itu isi hati, ungkapan hati. Itu hanya contoh doa spontan. Kalau yang tanda salib, yang doa Bapa Kami, Salam Maria, dan kemuliaan itu doa-doa hafalan yang harus dihafal.
ya. Nah, setelah doa spontan, anak-anak bisa sambung dengan doa Bapa Kami, bisa doa Salam Maria dan kemuliaan, tentu diawali dan diakhiri dengan tanda salib. Nah, Yesus berdoa di mana tadi? Di Taman Getsemani, tetapi itu hanya salah satu tempat yang digunakan Yesus saja. Yesus tentu dimanapun dia berada, dia akan selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, yang di Taman Getsemani itu doa ketika Yesus akan ditangkap. Nah, Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa. Akan tetapi, mereka bertiga tertidur, didapati Yesus tertidur karena terlalu ngantuk. Jadi dia tertidur, bukan berjaga dan berdoa, tapi dia tertidur. Seperti dalam video yang anak-anak lihat tadi. Nah, itu rangkuman pelajaran pendidikan agama Katolik hari ini, anak-anak. Pelajaran PAK sudah selesai. Tentu akan ada tugas dari Bu Hermin. Nah, kalau anak-anak dalam mengerjakan tugas lupa materinya, anak-anak bisa tonton kembali videonya, bisa juga baca lagi rangkumannya supaya tugas anak-anak benar semua dan memperoleh hasil yang maksimal. Oke, anak-anak? Oke, terima kasih. Mari pelajaran kita pada hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Engkau mau mengajari kami berdoa. Kami akan rajin berdoa seperti Engkau. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pelajaran sudah selesai. Anak-anak akan mengerjakan tugas dari Bu Hermin. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Selamat belajar. Sampai jumpa.